ingin meluruskan saja. Mereka dari tindak lanjut terhadap permasalahan ini kita sudah melaksanakan 4x4. Yang pertama itu ruang rapat sekretaris daerah, yang mana memang kesimpulan yang diambil pada tanggal 27 Januari itu diadakannya penertiban atau pembongkaran terhadap tersebut. Tapi karena berkembangnya permasalahan ini sehingga pada tanggal 28 Januari kita tingkatkan permasalahan ini ke rapat pimpinan TKPRD, yang mana memang hasil dari kesimpulan rapat itu perlu adanya identifikasi dari kelurahan maupun kecamatan terkait legalitas kepemilikan lahan. Kemudian yang kedua, pihak perizinan juga mengidentifikasi dengan adanya terbitnya situ dan siup pada izin usaha tersebut di toko Bandung Gorden. Yang ketiga, perlu ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan terkait pembongkaran. Akan tetapi pada poin ketiga ini kita tidak serta-merta langsung mengambil tindakan karena berkembangnya permasalahan ini. Pada tanggal 13 Agustus kita akan rapat yang ketiga di Dinas Penataan Ruang yang dipimpin langsung oleh Pak Karyadi, yang mana ada 3 poin yang dihasilkan pada saat itu. Yang pertama itu perlu dihadirkan pihak rumah sakit akademis dan juga pihak BPKD untuk terkait kepastian dari lahan tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat 6 bangunan yang tidak memiliki IMB pada lokasi tersebut. Yang pertama masjid, Bandung Gorden sendiri terdiri dari 2 bangunan, Jakarta Gorden, dan juga penjual jam yang disuruh yang notabene dia menyewa saja kan bangunan tersebut. Terus poin ketiga, pihak kelurahan memang sama sekali tidak pernah menerbitkan satupun rekomendasi terkait kepemilikan lahan yang ada di lokasi tersebut. Dan yang keempat, akan dilakukan teguran sebanyak 3 kali kepada pihak pemilik bangunan, tapi ini juga tidak ditindaklanjuti karena memang berkembang permasalahan ini. Terakhir kita rapat pada tanggal 3 September, kebetulan Pak Kadis sendiri yang pimpin di ruangannya dengan menghadirkan pihak rumah sakit akademis. Akan tetapi pada saat itu pihak rumah sakit akademis belum bisa memastikan juga apakah lahan tersebut memang menjadi aset dari pihak rumah sakit atau tidak. Sehingga pihak rumah sakit berjanji akan mencoba mengklarifikasi kepada pihak yayasan. Ini ada di poin keempat. Akan tetapi pada rapat pada tanggal 3 September tersebut, pihak PU menyampaikan bahwa pernah ada betonisasi. Artinya ada anggaran yang turun di akses jalan tersebut. Akan tetapi terkecuali di betonisasi itu kecuali toko Bandung Gorden, kan memang ada bangunan di situ, sehingga kecuali toko Bandung Gorden itu jalan akses dari Kiai Haji Ramli atau Kiai Jursalim itu memang pernah ada betonisasi atau pengecoran pada akses tersebut. Kemudian pihak BPKD juga menyampaikan bahwa memang berdasarkan kartu inventaris barang, lokasi tersebut masuk dalam aset Pemkot menurut pihak BPKD, sehingga dengan nilai total aset sekitar 27 miliar. Jadi ini yang perlu kita kembali identifikasi karena data-data ini yang kita peroleh pada saat hasil rapat yang terakhir itu berdasarkan informasi dari pihak BPKD. Iya. Iya, karena memang BPKD waktu rapat di tanggal 13 itu belum hadir. Makanya pada saat tanggal 3 September kita undang dan informasinya seperti itu. Memang itu merupakan aset berdasarkan. Iya. Kemudian ini kronologis dari bangunan. Yang pertama itu ada akte jual beli pada tanggal 30 November tahun 2015 antara yang dari pihak Pak Syahril ke Pak Abdul Hakam. Kemudian pihak pemerintah kota dalam hal ini mengeluarkan surat perihal klarifikasi masalah tanah kepada Pak Abdul Hakam. Tetapi setelah saya coba memeriksa dokumen tersebut, ada kejanggalan menurut saya karena di kopnya sendiri itu dinas pertanahan, tapi yang bertanda tangan di bawah itu bagian pemerintahan. Sedangkan tanggal dari surat ini kan 3 Desember 2015. Tapi kita ketahui bersama bahwa dinas pertanahan itu lahir di tahun setelah tahun 2015. Maka ini menjadi poin penting juga di rapat kita ini, perlu diidentifikasi, perlu dicek kembali ke dinas pertanahan karena memang indikasinya ini ada pemalsuan menurut saya, karena memang
di sini di tahun 2015 dilaporkan kan belum ada. Betul. Kemudian yang ketiga ada bukti setoran pajak daerah terhadap perolehan hak atas tanah itu atas nama Abdul Hakam tertanggal 1 Juli. Ini kan baru sekitar 3 bulan lalu dengan nilai sekitar 160 juta sekian. Kemudian tidak lanjut dari surat itu, lurah pun mengeluarkan surat perihal pembatalan penerbitan SPPB PBB.